Oi, 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 oi. Waktu buka udah mulai loh. Kamu udah buka pakai manis belum? Ini manis-manis. Ya Allah, yang bener dong, pakai makanan lah. Benar. Nonton apa? Astagfirullah. Ustad. Assalamualaikum Pak Ustad. Assalamualaikum. Ini saya lagi lihat yang manis-manis. Wah. Udah berbuka? Udah membatalkan. Udah, yang penting udah batal ya. Iya. Udah batal puasa. Saya juga barusan sudah kebetulan perkuliahan kita selepas buka puasa ini. Gimana? Masih semangat puasanya? Oke, alhamdulillah masih semangat. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita diskusi ya, diskusi seperti biasa. Ada pertanyaan? Gini Ustadz, kita kan dianjurkan berbuka dengan yang manis-manis ya. Kalau orang diabetes gimana? Yang manis-manis. Memang ada sunnah yang mengatakan bahwa berbukalah dengan yang manis-manis. Yang manis-manis yang dimaksud di dalam hadis itu adalah kurma. 3 kurma, biasanya sunnahnya itu 3 kurma yang ganjil-ganjil gitu ya, tapi bukan 71 kurma. Makanya dengan buah. Ada yang kemudian menafsirkan karena yang dimaksud Nabi adalah buah, maka bolehlah di Indonesia karena bukan tanaman Indonesia, boleh berbuka dengan yang manis-manis yang lain. Misalnya mungkin jambu, apalagi yang manis, keseme gitu ya. Keseme enggak, kenitu gitu ya, buah-buahan. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ada yang menafsirkan yang manis-manis itu asal manis, seperti es bodeng, es buah, es doger, es teh, atau es-es yang lain. Ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi macam-macam, terserah kita yang mana yang ada. Kalau misalnya tidak ada yang manis-manis, maka sunnah yang lain adalah air putih. Lalu bagaimana dengan orang yang diabetes? Kan mereka tidak terbatas di dalam mengkonsumsi gula. Tetapi kan katanya ada manis buah itu tidak bahaya bagi penderita diabetes. Cuman saya nggak tahu ya, secara medis saya nggak tahu. Cuman yang sedikit yang saya tahu, manis asli dari buah-buahan itu tidak terlalu beresiko atau berpengaruh terhadap penderita diabetes dalam batas tertentu. Kalau misalnya makan semangka 5 kilo itu mungkin ngaruh juga gitu. Tapi kalau makan semangka 1 iris itu barangkali tidak begitu berpengaruh. Tetapi kan tidak harus yang manis, bisa air putih, bisa konsumsi air putihnya saja kalau misalnya diabetes. Dah lagi. Jadi gini, bagaimana dengan sahur ya? Apa juga dianjurkan pakai manis-manis juga? Hadisnya itu mengawali buka dengan yang manis-manis. Kalau sahur mengakhiri dan juga yang menguatkan tubuh. Ya, yang makan enak lah. Tetapi yang bisa, kalau di Indonesia ini kan kadang santan gitu ya. Oh iya, Santan asin-asin itu, asin-asin itu tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan rasa haus gitu. Ya yang ringan-ringan, misal lalapan atau sop, sayur bening atau apa, yang sekiranya membuat tubuh. Inti dari sahur itu kan untuk kemudahan kita berpuasa, biar kuat nahannya gitu kan. Walaupun ada orang terbiasa tanpa sahur, misalnya buka puasa sekaligus sahur, makan 3 porsi gitu. Biasanya habis adzan dia makan, setelah itu tarawih, kemudian tadarus di masjid, pulang dari itu dia makan. Itu sekaligus sahur. Kita ada yang model seperti itu, bangun sholat subuh gitu. Ada yang model begitu. Jadi monggo silahkan, bebas saja. Ada lagi pertanyaan? Berarti itu sifatnya cuma anjuran aja ya Pak? Kalau misalnya takjil pakai yang asin-asin gitu nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa kalau memang nggak ada yang manis. Tapi sunnahnya itu kalau nggak ada yang manis, air putih. Minum dulu seteguk air putih, kemudian sholat. Atau minum dulu seteguk air putih, ya mau makan silakan, asalkan biasanya kan masjid itu ketika Ramadan mulai jamaahnya agak dimundurkan.
biasanya gitu. Jadi masih sempat makan ya 1,5 piring gitu kan, cuma wat. Cuma setelah itu lari ke masjid untuk jamaah itu. Sepertinya masih bisa. Karena memang agak mundur jamaah sholat maghrib itu biasanya kalau Ramadan. Gitu. Ada lagi? Tadi nonton apa? Ini Pak, lagi lihat yang manis-manis. Maksudnya yang manis-manis? Iya. Idol Pak. Iya. Oh. Kan manis juga Pak. Ya bukan yang manis-manis, tontonan yang manis-manis. Di dalam Ramadan seluruh amal kebaikan itu ditingkatkan. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk bersemangat di dalam kebaikan. Tetapi juga kita tidak boleh lupa bahwa dosa-dosa di dalam Ramadan itu juga ditingkatkan. Melakukan amalan mulia di bulan mulia itu pahalanya dikali lipatkan, berkali lipat. Tetapi melakukan dosa di bulan yang mulia itu masuk kategori pelecehan loh. Gitu kan? Jadi makanya kemudian ditingkatkan dosanya. Berlipat juga. Berlipat juga karena masuk kategori pelecehan gitu kan. Kalau orang ini bulan yang mulia, kenapa Anda kok justru mengisi dengan hal-hal maksiat? Oleh karena itu ada hadis yang mengatakan banyak orang berpuasa mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena itu pahala sudah ditingkatkan, tapi mereka perbuatannya tetap mengumpat, menonton hal-hal yang berbau maksiat, melakukan hal yang maksiat. Yang ditingkatkan juga, artinya kosong-kosong, hanya dapat lapar dan dahaga. Tapi kan mending Mbak daripada nggak puasa, nggak punya utang. Nah, ya sudahlah kalau dibanding-bandingkan dengan mending-mending gitu ya, monggo silahkan. Itu adalah hak urusan teman-teman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada intinya adalah Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Melakukan perbuatan baik di bulan yang mulia maka dilipat gandakan pahalanya. Dan melakukan perbuatan maksiat di bulan yang mulia juga dilipat gandakan dosanya. Maka dari itu berhati-hatilah. Jangan kemudian Anda berpuasa tetapi hanya mendapatkan haus dan lapar. Gitu. Oke? Ada lagi? Udah cukup sih Pak kayaknya. Kalau Anda monggo silakan, mumpung waktu tarawih ini kan masih 6:30. Udah? Sudah. Saya mau berbuka dengan yang manis-manis yang sesungguhnya. Ya betul. Ada apa? Sudah beli ya? Iya, sudah. Sudah kalau ya disegerakan kalau sudah sholat maghrib, kemudian disegerakan berbukanya karena keduanya adalah sunnah. Ya. Demikian ini kita siap-siap juga untuk ke masjid sholat tarawih, sholat isya berjamaah dan sholat tarawih. Jangan lupa niat puasa untuk hari esok. Demikian pertemuan hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya. Terima kasih Pak.